وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pecinta ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang sangat indah ini, yang sejuk. Kita sama-sama dipertemukan Allah di majlis yang mulia, di tempat yang paling baik di muka bumi, yaitu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di dalam kajian kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya sebagai amal kebaikan kita, dan ilmu yang kita pelajari menjadi penerang dalam cahaya kegelapan kita, menjadi penjaga dari segala bentuk keburukan-pengurukan kita. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta jiwa mereka demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, dan kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikutinya dengan cara yang ihsan sampai hari kiamat kelak. Pagi ini kita akan membaca pada halaman 34 dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, yaitu pada bab yang ketiga. Setelah kita membahas tentang Kitab At-Tauhid, kemudian bab yang kedua adalah Fadlut Tauhid, yang ketiga man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannati bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan dan membuktikan tauhidnya dengan benar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata musannif pengarang kitab ini dengan menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pembahasan ini, surat An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Ibrahim kana ummah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam yang bisa dijadikan qudwah, qanitan lillah, yang taat kepada Allah, hanifa, yang hanif, wa lam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Kemudian al-muallif kitab membawakan ayat yang kedua di dalam pembahasan bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Mu'minun ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Itu orang-orang yang tidak mensyirikkan Rabb mereka, di mana mereka kepada Rabb mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan daripada pembahasan ini. Beliau mengatakan munasabatul bab li kitab tauhid. Beliau membawakan pembahasan yang pertama tentang kesesuaian dan korelasi bab yang kita baca dengan kitab tauhid, ya, yang merupakan kitab tauhid yang judul daripada buku ini. Beliau mengatakan innal musannifa rahimallah, ya, pengarang kitab ini, di mana beliau menjelaskan, ya, Syekh Shalih Fauzan, lama dzakar tauhida, di saat beliau menyebutkan tauhid, wa fadlahu, dan keutamaannya, nasaba yadhkura bayana tahqiqih, maka beliau menyebutkan tentang keutamaan, ya, orang yang
mewujudkan tauhid itu sendiri. Li'annahu la yahsulu kamala fadlih, tidak akan sempurna dia mendapatkan ya keutamaan tauhid illa bikamali tahqiqih, kecuali kita sempurna di dalam mewujudkan tauhid itu. Artinya seseorang tidak akan memperoleh keutamaan, sempurnanya keutamaan daripada tauhid itu sendiri tanpa dia mewujudkan dan memberikan ya tauhid itu dengan cara sempurna pula, tanpa ia buktikan tauhid dengan sempurna. Maka bab yang ketiga ini adalah sangat kuat korelasinya, kesesuaiannya dengan kitab tauhid. Karena orang yang menginginkan kesempurnaan tauhid, maka dia harus mewujudkan bagaimana kesempurnaan tauhid itu di dalam kehidupannya. Lalu kemudian Syekh Saleh menjelaskan beberapa makna kata di dalam pembahasan ini. Haqqaqa at-tauhid. Haqqaqa at-tauhid artinya khallasahu wa safahu min syawa'ib syirki wal bid'i wal ma'asi. Yaitu khallasahu, dia membersihkan, memurnikan, wa safahu ya min syawa'ib syirk, daripada ya bentuk-bentuk kesyirikan. Syawaib itu bagian daripada ya ranting-rantingnya ya segala bentuk debu-debu kesyirikan, wal bid'i, dan juga menjauhkan daripada perkara bid'ah, wal ma'asi, dan dosa. Itu baru mentahqiqkan tauhid. Tahqiqut tauhid, membuktikan tauhid itu dengan cara apa? Menjauhkan kesyirikan, menjauhkan perkara bid'ah, dan menjauhkan kemaksiatan. Makna bighairi hisab ay la muhasabata alaih, di mana orang yang memiliki tauhid yang benar maka tidak ada hisab baginya. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan beberapa makna yang terdapat pada ayat yang sudah kita bacakan tadi. Inna Ibrahim kana ummah. Ma makna ummah? Apa arti ummah? Ay qudwah. Qudwah adalah tauladan. Wa imaman mualliman lil khair. Di kata ummah ada bermakna beberapa makna. Yang pertama qudwah, tauladan. Yang kedua imam, sebagai pemimpin, mualliman lil khair, yaitu yang mengajarkan kebaikan. Nah, siapapun ikhwafillah yang mengajarkan kebaikan ya, maka dia insyaallah bagian daripada kata makna ummah, sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Nah, qanitan al-qanut dawamut ta'ah, yang selalu melakukan ketaatan. Ibrahim alaihissalam terkenal dengan seorang nabi yang taat kepada Allah, bahkan digelar dengan Khalilur Rahman. Ya, sifatnya Allah sebutkan langsung. Hanifan, al-hanif al-muqbil Allah, yang orang-orang yang termasuk kembali kepada Allah, ya. Al-mu'rid an kulli ma siwa, dan menjauhkan selain Allah. Itulah makna kata hanif. Hanifan, yang condong kepada kebaikan, jauh dari keburukan. Itu hanif. Pada sifat dirinya itu terdapat ya hanifah, betul-betul baik orangnya. Minal musyrikin ay walam yaku, ay asluha lam yakun. Kata lam yaku aslunya, aslinya lam yakun. Ya, huzifatin nun takhfifan. Dihapuskan nunnya karena untuk meringankan, memudahkan kita untuk membacanya. Aslinya lam yakum, kan kalau nun bersama dengan mim ya agak sedikit. Lam yakum minal musyrikin. Di sini dibaca lam yaku minal musyrikin. Kemudian al-musyrikin adalah qad faraqal musyrikina bil qalbi wal lisani wal badani wa ankara ma kanu alaihi. Di mana dia telah meninggalkan orang-orang musyrikin, baik itu dengan hati, dengan lisan, dengan badannya, seluruhnya ditinggalkan, ya, dan mengingkari apa yang mereka lakukan. Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal, ya, adalah ma'ruf dalam sebuah kisah yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim
Ketika berhala-berhala besar itu dihancurkan, maka semua tertuju matanya kepada siapa? Ibrahim alaihissalam. Ditanyakan, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami? Nah, Ibrahim di sini yang mengatakan sesuatu, bahwa mengisyaratkan yang melakukan, coba tanya kepada yang besar. Sampai mereka mengatakan, mana mungkin dia menghancurkan. Nah, Ibrahim alaihissalam mengatakan, membawakan sebuah pemikiran yang mana agar mereka sadar bahwa untuk menyelamatkan diri mereka sendiri tidak mampu, apalagi menyelamatkan orang lain. Untuk membela dirinya saja tidak bisa, apalagi membela orang lain. Ikhwafillah, ini adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menyampaikan al-haq. Karena al-haq itu harus disampaikan dengan cara yang tepat. Kebenaran yang tidak diatur, yang tidak disampaikan dengan cara yang tepat, maka kebenaran itu akan menjadi fitnah. Ketika keburukan disampaikan dengan cara yang tepat, akan bisa mengalahkan kebenaran yang tidak disampaikan dengan cara yang benar dan tepat. Maka siapapun yang menyeru kepada kebaikan, maka lihat kapan kita harus menyampaikan. Ada namanya fiqh waqi yang memang juga harus kita miliki. Kapan kita harus berkata agak dengan nada yang tinggi, kapan kita harus menggunakan bahasa yang rendah. Dan itu kita harus paham. Karena kebenaran tidak disampaikan dengan cara yang tepat, maka itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang disampaikan dengan cara yang tepat. Ya. Walaupun dia batil, orang akan terima. Kebenaran dia benar, tapi ternyata tidak tepat waktu, sehingga dia menjadi fitnah bagi agama ini. Ikhwafillah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyriqun, ay la ya'buduna ma'ahu ghairah. Di mana mereka tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa makna mufradat kata yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Lalu kemudian dia menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil ayatil ula. Makna global pada ayat yang pertama. Annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yasifu khalilahu Ibrahim alaihissalam bi arba'i sifat. Di dalam ayat yang pertama Allah menyebutkan tentang sifat yang dimiliki oleh Ibrahim, itu ada 4. Yang pertama, as-sifatul ula, sifat yang pertama, annahu kana qudwatan fil khairi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah tauladan kita, qudwah kita di dalam kebaikan. Litakmilihi maqam as-sabr wal yaqin, untuk menyempurnakan kedudukan sabar dan keyakinan. Alladaini bihima tunalul imamatu fid din, dengan kesabaran dan keyakinan dia akan memperoleh kepemimpinan di dalam agama ini. Siapapun yang ingin menjadi pemimpin, yang ingin menguasai, maka sifat sabar mesti ada. Kemudian keyakinan mesti kokoh. Maka dengan keyakinan kita berjuang, dengan kesabaran menjadi perhiasan kita. Karena tidak ada perjuangan yang tidak ada ancaman, dan tidak ada perjuangan yang melahirkan sebuah kesuksesan tanpa ada keyakinan. Maka siapapun yang menginginkan kepemimpinan, maka dia harus memiliki yang namanya sabar, yang kedua memiliki keyakinan. Sifat yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, annahu kana khashi'an, dia seorang manusia yang khusyuk, muti'an, yang taat, mudawiman ala ibadatillah, yang selalu beribadah kepada Allah. Ya, subhanallah. Inilah sifat Khalilur Rahman, manusia yang khusyuk, yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah berhenti dalam ibadah, yang tidak pernah cuti di dalam berjuang, di dalam selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala.
Yang ketiga, ikhwafil, as-sifatu tsalitsatu annahu kana mu'ridan anis syirki, berpaling dari kesyirikan. Mu'rid, dia berpaling dari kesyirikan, muqbilan 'ala Allah, dan dia kembali menghadap Allah. Orang-orang yang menginginkan kepemimpinan, maka dia harus menjauhkan kesyirikan dan dia harus kembali kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. As-sifatul rabi'atu, sifat yang keempat, bu'duhu anis syirki wa mufaraqatu lil musyrikin, beliau menjauhkan kesyirikan dan juga meninggalkan orang-orang pelaku kesyirikan. Inilah 4 hal yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam sehingga beliau disebut dengan ummah. Kekuatan yang sangat luar biasa. Di saat dia berdiri sendiri di dalam tauhid kepada Allah, dan semua orang di kala itu sudah hanyut di dalam syubhat, kesyirikan dan kekufuran kepada Allah, tapi dia hadir sebagai sosok manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah, menegakkan tauhid, menjauhkan kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Maka disebutlah oleh Allah, inna Ibrahim kana ummah. Kalau generasi ini menginginkan generasi yang kokoh dan kuat, seperti mana yang disebutkan oleh Allah tentang sifat Ibrahim, maka syarat mutlaknya adalah benarkan tauhid kita, tegakkan akidah kita di atas akidah yang benar berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para as-salafil ummah. Maka insyaallah umat ini akan dikembalikan Allah izzahnya, kekuatannya, yang akan disegani oleh musuh-musuhnya. Itulah salah satu yang harus kita perhatikan, baik itu orang tua, baik itu para pendidik, baik itu para dosen, para tokoh masyarakat, memperhatikan keselamatan akidah umat, akidah keluarganya, akidah anak bangsa ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan korelasi antara ayat yang pertama dengan bab yang sedang dibahas. Syekh Shalih Fauzan mengatakan annahu wasafa khalilahu bihadhihi sifat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ibrahim alaihissalam dengan sifat-sifat ini, allati hiyal ghayatu fi tahqiqit tauhid, yang merupakan wujud daripada pembuktian tauhid, tujuan daripada pembuktian tauhid itu sendiri. Waqad umirna bil iqtida' bihi, bahkan Allah pun telah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, mengikuti beliau. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, sungguh telah terdapat bagi kalian keteladanan yang baik, uswah hasanah, di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pada diri beliau terdapat keteladanan yang Allah berikan untuk kita. Tinggal kita lagi untuk mau mencontohnya, menirunya dan pelajarinya. Bukan hanya pada diri beliau, tapi orang-orang yang membersamai beliau alaihissalam. Ibrahim yang sangat luar biasa. Maka inilah kesesuaiannya, di mana Allah menyebutkan sifat Ibrahim dengan 4 sifat, lalu kemudian itu merupakan bagian daripada pembuktian tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kesesuaian ayat yang kedua dengan bab anna Allah tabaraka wa taala wasafa al-mu'minina as-sabiqina ilal jannat bisifatin a'zamuha ats-tsana'u 'alaihim bi'annahum birabbihim la yusyrikuna syai'an minasyirki la khafiyan wala jaliyah. Ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang beriman terdahulu, di mana orang-orang beriman terdahulu lebih dulu masuk surga dengan sifat-sifat yang sangat agung yang dimiliki oleh mereka. Masya Allah. Di mana apa? Sifat mereka ini Allah menyebutkan bi annahum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syirik khafi dan syirik yang jelas, yang nampak dan yang tidak.
Tidak ada namanya kesyirikan dalam kamus kehidupan mereka. Orang-orang terdahulu. وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَ مِنْ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ النِّهَايَةِ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Dengan demikian, dia telah membuktikan tauhidnya dengan pembuktian yang tinggi dan masuk surga tanpa hisab dan azab. Tentu semua kita menginginkan agar kita masuk kepada surga tanpa hisab dan azab. Syaratnya bagaimana ikhwafillah? Membuktikan tauhidnya dengan tauhid yang benar, jauh dari kesyirikan, jauh dari perkara bid'ah, jauh dari kemaksiatan. Jauhkan itu semua. Maka orang-orang yang meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah, jauh dari kesyirikan, insya Allah, maka seperti yang Allah sebutkan, yaitu waladzina hum birabbihim la yusyrikun, mereka masuk ke surga dikarenakan mereka ini tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, setelah kita membahas dua ayat di atas, lalu apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita baca itu? Yang pertama ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu keutamaan bapak kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapak itu ada dua, disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa Ibrahim alaihissalam disebut dengan abina, ya. Abina sebagaimana doa yang sudah sering kita baca, ya, disebut bapak kita, ya, bapak orang-orang yang beriman, ya. Dan di situ ada nilai ubuwah, keayahan yang terdapat pada diri Ibrahim yang patut untuk kita pelajari. Sebagai seorang ayah, ya, pemimpin dalam dirinya sendiri, pemimpin di dalam keluarganya, pemimpin di dalam masyarakatnya. Nilai keayahan Ibrahim patut untuk kita gali dan kita pelajari. Ya, Ibrahim alaihissalam qudwah bagi kita di dalam seluruh urusan, baik di dalam mengurus sebagai seorang diri, bagaimana bersikap di tengah kesyirikan. Beliau orang yang selamat, orang yang berpendirian, orang yang kokoh, tidak hanyut dengan kerusakan zamannya. Ini generasi yang harus kita didik seperti ini. Generasi yang kokoh di dalam agama, tidak generasi yang mudah goyah dan mudah terpengaruh oleh kerusakan zaman. Ibrahim sebagai kedua kita. Ibrahim alaihissalam adalah pemimpin di dalam keluarganya. Terlihat dalam doa yang sangat, ya, masyhur dari doa beliau di saat beliau tiba di kota Mekah mengantarkan Hajar dan putranya Ismail, maka dia meminta kepada Allah, Rabbi ij'al hadzal balada amina, jadikan negeri ini aman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan jauhkan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Bayangkan, perhatian terhadap keluarga dengan tauhid itu sangat tinggi. Beliau sadar bahwa kesyirikan itu sangat berbahaya, bahkan berhala-berhala itu sangat berbahaya. Rabbi innahunna adallna katsiran minan nas, berhala-berhala itu sangat banyak dan menyesatkan manusia. Maka pernahkah kita sebagai orang tua meminta kepada Allah agar Allah selamatkan dirinya dan keluarganya dari kesyirikan? Kalau belum, contoh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana beliau meminta kepada Allah agar Allah jauhkan dirinya, agar jauhkan keluarganya dari kesyirikan. Barangkali kita perlu sadari, permintaan kita di dalam memohon kepada Allah, ya, selalu meminta apa? Kemudahan rezeki, minta dimudahkan, diberikan kesuksesan dalam usaha dan seterusnya, selalu dalam urusan dunia. Tetapi Ibrahim telah mengajari kita bahwa permintaan yang mesti kita seriusi adalah meminta agar Allah selamatkan kita dari kesyirikan. Yang kedua, ikhwafillah,
al-iqtida'u bihi, mengikuti beliau fi hadhis sifatil azimah, pada sifat-sifat yang agung tadi. Yang pertama adalah Ibrahim sebagai qudwah di dalam kebaikan. Yang kedua, Ibrahim adalah seorang hamba yang khusyuk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ibrahim adalah orang yang berpaling dari kesyirikan dan kembali kepada Allah. Yang keempat, Ibrahim menjauhi dari kesyirikan dan meninggalkan para pelaku syirik. Yang ketiga adalah bayanus sifat allati yatimu bi tahqiqut tauhid, menjelaskan sifat-sifat yang jika ada sifat itu maka sempurnalah dan kita telah membuktikan tauhid kita. Sifat yang empat tadi bagian dari pembuktian tauhid. Yang keempat, wujubul ibti'adi anis syirki wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Wajibnya kita menjauhi kesyirikan dan orang-orang musyrikin dan membebaskan diri dari orang-orang pelaku kesyirikan. Yang kelima, wasful mu'minina bitahqiqit tauhid, mensifati orang-orang mukminin as-sabiqin yang mereka ini adalah orang-orang yang telah membuktikan tauhid mereka sehingga mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua ayat ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga betul-betul kita menjadi hamba Allah yang tunduk, yang patuh, yang taat, yang cinta kepada Allah, dan kita terbebas dari segala bentuk azab dan siksaan di hari kiamat kelak dan masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.